Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya ini. Ya, semangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ananda semua, di subuh yang sangat-sangat dingin ini. Dingin? Pakai sangat? Enggak lah, enggak terlalu. Di subuh yang sangat atau agak dingin ini ya, kembali kita berjumpa ya di rangkaian acara ataupun kegiatan kita Rihla di Harau, Sumatera Barat. Nah, jadwal kita subuh hari ini adalah mendengarkan tausiah, mendengarkan beberapa petikan-petikan hikmah yang akan Ustaz sampaikan kepada Ananda. Semoga Ananda bisa menerima ini dan bisa menyerap ilmu yang Ustaz sampaikan, bisa menyerap ilmu hikmah yang Ustaz sampaikan. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Ya, sebelum Ustaz masuk kepada apa yang ingin Ustaz sampaikan, pertama-tama ya, tak lupa sering Ustaz sampaikan kepada Ananda baik di kelas maupun ketika kita lagi santai-santai duduk-duduk di luar kelas, yaitu tentang hendaklah kita sebagai seorang anak yang mana orang tua kita besar harapannya dan menginginkan kita menjadi anak yang soleh. Apa ciri, apa tanda kita itu dikategorikan anak yang soleh? Apa? Mendoakan orang tua. Nah, ciri tanda kita itu anak yang soleh adalah senantiasa mendoakan orang tua. Kenapa penting sekali kita mendoakan orang tua? Karena kalau kita mendoakan orang tua, kita termasuk daripada tanda-tanda, ada tanda-tanda dalam diri kita ini anak soleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Apa hadisnya? Ya, terputus seluruh amal, terputus seluruh amal. Ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila salasa. Apabila mati anak cucu Adam, kita semua ini mati, terputus seluruh amal kita kecuali 3. Apa yang pertama? Amal jariah. Yang pertama? Amal jariah. Urutannya ada yang apa? Oke, nggak apa-apa. Amal jariah. Jadi kalau seorang muslim beramal ya, beramal jariah, dia menginfakkan hartanya untuk membangun kemaslahatan kaum muslimin seperti membangun masjid, membangun sumur, memberikan mushaf Al-Quran, membagikan mushaf Al-Quran, kemudian membangun sekolah. Artinya ada kemaslahatan kaum muslimin di dalamnya. Maka ini termasuk amal jariah, yaitu amal yang pahalanya sampai kepadanya walaupun dia sudah wafat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa yang kedua? Itu yang ketiga, yang terakhir. Itu mau kita bahas. Yang kedua dulu. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi Ustadz ya
mengajarkan kalian ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ustadz wafat, ustadz meninggal, ustadz kalian meninggal, wafat, ya, ilmu yang diajarkan ustadz kepada kalian bermanfaat, kalian mengamalkannya, maka ustadz tersebut mendapatkan amal jariah. Kemudian yang terakhir ini dia, ini muqaddimahnya. Waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya, Ustaz rasa ini jelas hadisnya. Waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita tidak mendoakan orang tua kita, apalagi sehabis sholat, maka masuk nggak kita ke dalam kategori hadis Nabi ini? Ya, tidak masuk. Tidak masuknya ini memang sesuai dengan kadar lupanya kita. Semakin banyak, semakin sering kita mendoakan orang tua, berarti tingkat kesolehan kita semakin tinggi. Ya, Ustaz sering sampaikan, minimal doa kita kepada orang tua kita apa? Robbil firli wali daya. Itu yang paling minimal, paling pendek. Ya, kalau ini aja lupa, ini aja nggak sempat membacanya, maka waladun soleh yad'ulah yang dikatakan Nabi itu tidaklah hati kita merasa sedih. Oh, kenapa saya tidak masuk ke dalam hadis ini? Kenapa saya bisa lupa mendoakan orang tua? Padahal ya, orang tua memasukkan kita ke pesantren ini harapannya sangat besar. Ya, orang tua kalian atau orang tua ustadz dulu ketika memasukkan ustadz ke pesantren, harapan dia itu besar. Besarnya itu bukan di dalam angka-angka kertas kuning itu. Apa itu? Rapor. Bukan itu. Ya, pernah nggak kalian orang tua kalian itu, kalian pulang ya, Ananda pulang, ditanya, Asefa ranking berapa semester 1? Pernah nggak? Mana Asefa? Pernah ditanya? Serius jawab. Ditanya. Yang lain. Zafran Zakwan. Pernah nggak itu? Ketika semester ditanya. Maksud Ustadz bukan ketika bagi rapotnya. Kalau bagi rapotnya mungkin ditanya. Tapi sebelum-sebelumnya, pernah nggak orang tua menelpon itu harus dapat ranking sekian, nilai kamu harus sekian. Pernah nggak? Ustaz rasa nggak pernah. Karena bukan itu tujuan utama orang tua memasukkan kita ke dalam pesantren. Apa tujuannya? Yang pertama adalah agar kita menjadi anak yang soleh. Itu aja, simple dia. Anak yang soleh itu udah include di dalamnya semuanya, yaitu dia takut kepada Allah, ya kan? Rajin beribadah, mendoakan orang tua, ya kan? Nah, doa ini sangat penting Anda, jangan sempat lupa. Ya, Rasulullah mengatakan, la yardul qadha illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan atau takdir selain dengan daripada doa. Ya, doa ini adalah senjata kita sebenarnya. Jadi apapun ya permasalahan kita, apapun tentang hidup kita ini, ataupun di dalam perjalanan kita menuntut ilmu, kita mendapatkan kesusahan, doa. Dan doakan orang tua. Karena harapan orang tua ya tidak besar-besar dia, nggak banyak-banyak. Ya, harus ataupun si anak itu menjadi anak yang soleh. Ya, itulah dia muqaddimah Ustaz di pagi hari ini. Ya, senantiasa kita harus mendoakan orang tua kita minimal berapa kali? 5. Kenapa Ustaz kok 5? Karena kita sholat 5 kali dalam sehari semalam yang wajib minimal. Ya, minimal doanya adalah Rabbil firli wali daya.
Lanjutannya adalah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Rabbighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama, sebagaimana, rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya orang tuaku ya merawatku, apalagi mendidikku ketika aku kecil. Jangankan kalian waktu kecil, sampai sudah umur sekarang ini udah nggak kecil lagi, orang tua masih merawat, membimbing, membiayai sekolah, ya kan? Nah, sungguh sangat-sangat disayangkan, dan bisa saja termasuk anak yang durhaka ketika dia lupa ataupun tidak sama sekali mendoakan orang tuanya. Ya, karena orang tua itu sangat butuh didoakan. Ya, ayah kita pergi pagi pulang sore dari rumah, ya kan, di dalam perjalanan mungkin ya ada bahaya, ada mara bahaya yang mau menimpanya, kita doakan selamat dia dari mara bahaya. Di kantor ada hal-hal yang ingin menjatuhkan jabatannya ataupun kerjaannya, maka kita doakan orang tua, maka Allah bimbing dan Allah jaga orang tua kita daripada orang-orang yang dengki darinya. Ya, kemudian orang tua kita misalkan mau sakit ataupun ya mau sakit seperti itu kan, nah kita doakan orang tua kita agar Allah sehatkan, kemudian Allah jauhkan dari penyakit, ya kan, kemudian Allah jauhkan daripada mara bahaya dan lain sebagainya. Yang utama adalah doakan orang tua kita agar Allah ampunkan dosanya, ya kan? Baik. Anda semua, kita akan masuk ke materi inti kita ini. Sebenarnya tidak banyak-banyak yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, ya. Apa itu? Yang ingin Ustaz sampaikan judulnya adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Apa arti bermanfaat? Berguna, ada manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat berarti kebalikannya, tidak berguna. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Dari Abu Hurairah hadisnya, min husnil islamil mar'i, min husni, ya, islami al mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Ustaz ulangin, siapa tahu ada yang mau menulis hadisnya. Min, biasa aja tulisan min husni, ha sin nun, min husni islami, biasa tulisan Islam, islami, min husni islami al-mar'i, al, alif, lam, mim, ro, kemudian hamzah. Al-mar'i, i-nya pakai hamzah. Min husni islamil mar'i tarkuhu, biasa tulisan taroka yatruku, tarkuhu, ta sambung ro, kaf sambung ha. Min husni islamil mar'i, al-mar'i itu i-nya pakai hamzah. Tarkuhu mala ya'nihi, mala biasa mim pakai alif, ma la ya'nihi, ya ain nun ya ha sambung semua, ya'nihi. Baik. Ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Apa artinya Ustaz? Di antara kebaikan Islam seseorang, di antara
kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ustaz ulang, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Apa kira-kira poin yang bisa kita ambil di sini? Min husnil islamil mar'i, kata Rasulullah, min husni, di antara, ya, tanda, mungkin tanda, ya, di antara kebaikan, maksudnya di antara tanda kebaikan seorang muslim, ya, di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, ma la yanfa' bihi, ma la yanfa' lahu, yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Kalau kita baca-baca hadis ini sudah jelas sepertinya. Apa itu Ustaz maksudnya meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi kita? Ananda sudah besar, ya, walaupun saat ini masih fase dari anak-anak ke remaja. Dan 90% lebih di antara kalian pasti sudah mengerti mana yang bermanfaat bagi Ananda ataupun yang tidak bermanfaat ataupun yang kurang bermanfaat, ya. Maka jika ingin kita termasuk daripada golongan muslim yang baik adalah kita tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya. Ini maknanya secara umum, secara luas. Nah, seorang santri harus lebih mengamalkan tentang layaknih ini tadi, yang tidak bermanfaat tadi ini. Ya. Ya, mungkin di asrama ada kegiatan-kegiatan yang enggak bermanfaat sama sekali, tinggalkan, ya. Banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang sering Ustaz perhatikan di antara kalian ini yang kalian kerjakan. Ya. Sebelum Ustaz sebutkan, ada yang bisa ngasih contoh hal-hal kegiatan-kegiatan santri, ya. Bukan kegiatan pondok yang diberikan kepada santri, tapi kegiatan yang dibuat santri itu sendiri. Apa contohnya? Apa? Mancing. Di mana mancing? Yang lain? Begadang. Wah, berantem. Ada berantem, ya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat ada sangat banyak. Tentu Ananda bisa menimbang-menimbangnya, ya. Di antara contoh yang tidak bermanfaat yang Ustaz sering perhatikan, ya, adalah kalian main botol. Masih ada? Nggak ada. Botol itu diisi air sedikit, kemudian dilempar-lempar sampai dia tegak. Ada? Alhamdulillah kalau nggak ada di kelas 7 ini. Berarti yang ada di kelas tidak kita sebutkan, disensor, ya. Jadi itu dia. Kalau ingin kita disebut ataupun termasuk golongan, ya, golongan apa tadi? Baiknya Islam kita, ya, adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Jadi Ananda, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan, kalau sebuah kegiatan ataupun pekerjaan itu kita lakukan terus-menerus, maka itu bisa jadi menjadi sifat kita, menjadi karakter kita.
hal-hal yang sering yang kita lakukan terus-menerus itu bisa menjadi karakter dan sifat kita, dan dia bisa menjadi kebiasaan kita. Maka mulai dari sekarang tanamkan di hati kita agar kita tidak melakukan perbuatan ataupun kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena kegiatan yang bermanfaat saja masih banyak yang belum bisa kita kerjakan. Target-target kita di pesantren masih banyak yang kita ketinggalan. Maka mulai dari sekarang mulai kita membiasakan diri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Ya, apa contohnya? Mulai dari kita bahas dulu ya kegiatan santri, dari mulai bangun ya, bangun, aktif matanya sampai mulai tidur. Oke. Bangun pagi. Jam berapa bangun pagi? Jam 4. Nah, bangun pagi apa kegiatan yang bermanfaat ataupun hal yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW? Enggak pertama kali gitu. Doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terputus satu tali yang diikatkan setan kepada kita. Pernah dengar kan hadisnya? Jadi kita kalau tidur itu diikat tiga ikatan. Kalian kalau seandainya tidur betulan, kami ikat dengan 3 ikatan, bisa gerak nggak? Tergantung talinya Ustaz gitu. Oh, melawak jadinya. Kalau udah diikat itu ya talinya kuat, nggak mungkin pakai tali plastik. Ya. Bangun, terus bangun. Ngapain habis bangun? Baca doa. Habis itu ngapain? Berwudu. Putus tali yang kedua, ya kan? Wudu. Kemudian apa? Sholat subuh berjamaah. Putus yang ketiga talinya. Maka apabila seorang muslim melakukan 3 rangkaian kegiatan ini di pagi harinya, maka apa? Maka insya Allah dia akan bersemangat melakukan aktivitasnya dalam sehari itu, karena dia sudah terputus tali-tali setan yang ada dalam diri dia. Ya, oke, itu tadi dari bangun tidur, ya kan? Nah, bangun tidur, hal-hal yang bermanfaat. Apalagi tadi yang disebutkan sama ananda kita, sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Apalagi banyak hal yang bermanfaat. Baca Quran, sholat witir, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Apalagi witir. Apalagi itu belum. Apalagi kajian. Apalagi mufrodat, bermanfaat. Apalagi ada yang ketinggalan. Apalagi ada yang ketinggalan. Sebelumnya sholat duha itu nanti setelahnya. Ayo, siap-siap sekolah. Oke, apalagi ada yang lupa kalian nih. Zikir pagi, ya kan? Banyak kan? Dari kita mulai bangun aja sampai kita mau pergi atau berangkat ke sekolah, itu banyak hal-hal bermanfaat yang kadang kita mungkin lupa mengerjakannya, ya kan? Nah, coba mulai dari sekarang. Ketika kita bangun, lakukan hal yang bermanfaat. Siap-siap. Kemudian tadi rentetannya apa? Siap-siap ke sekolah. Sebelumnya sarapan. Sarapan dulu atau berangkat dulu sekolah? Sarapan dulu dong. Kalau berangkat dulu, kemudian sarapan nggak bisa. Udah tutup dapur, nggak dikasih lagi. Makan.
Apa hal-hal yang bermanfaat? Apa hal-hal sunnah yang diajarkan Nabi ketika sebelum makan? Baca doa, baca bismillah. Apalagi? Makan tangan kanan, apa? Nah, jadi bukan pas dia ngambil nasi langsung habis makannya dah pergi dia. Nggak ada baca doa. Ya, makannya pun berdiri ya, jangan. Makanlah duduk. Kemudian membaca doa. Ustaz, ini udah setengah main nih Ustaz. Udah habis nih makanannya setengah. Atau Ustaz, ini udah tinggal 2 butir nasinya. Saya lupa tadi baca doa. Bagaimana? Nah, kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Setelah sarapan, kemudian dia berangkat ke sekolah. Ngapain lagi? Kegiatannya setoran hafalan, ya kan? 7.30 sampai 8.10 kita setoran Al-Quran. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, untuk orang tua kita, ya. Kenapa Ustaz kok bisa bermanfaat juga bagi orang tua kita? Jelas bermanfaat. Karena seorang anak yang soleh, ya, apapun yang dikerjakan, apapun rangkaian kegiatan ibadah yang dilakukannya, maka orang tuanya mendapatkan pahala. Ya, maka orang tuanya juga mendapatkan pahala. Dan apabila juga kalian menghafal Al-Quran, tentulah orang tua juga sangat bangga, sangat senang di dunia dan di akhirat juga. Orang tua insya Allah bisa mendapatkan, ya, syafaat. Dari 7.30 sampai 8.10, nah, setoran hafalan. Dari 8.10 sampai jam 14.40 kita belajar. Di situ ada istirahat. Di antara sela-sela istirahat ada lagi hal-hal yang bisa kita kerjakan, hal-hal yang bermanfaat. Sholat duha. Kemudian bisa murojaah. Apalagi? Banyak. Hal yang tidak bermanfaat apa yang sering dikerjakan? Beli jajan bermanfaat. Beli jajan itu bukan tidak bermanfaat. Bermanfaat karena dengan kita beli jajan, ya, insya Allah, ya, dengan kita makan itu tadi jajan bisa lebih semangat lagi, ya kan? Bisa fresh. Nah, apalagi sampai zuhur gitu lagi. Sebelum zuhur sholat sunnah lagi. Menunggu waktu azan baca Quran. Banyak kan? Nah, coba rangkaian dari jam 8.10 sampai 14.40 tadi. Mulai sekarang kerjakan hal-hal yang bermanfaat. Nah, 14.40 sampai asar. Ayo. Apa kegiatan? Nah, boleh tidur siang. Bermanfaat? Sangat-sangat bermanfaat. Ustaz, anak tidak bisa tidur siang Ustaz. Nah, ngapain dia? Baca Al-Quran, murojaah, pelajaran, ya. Apalagi? Banyak kegiatan-kegiatan. Baca buku, ya. Merapikan pakaian, merapikan lemarinya, merapikan asramanya, bisa. Setelah asar, apalagi? Apa yang biasa Ananda kerjakan habis asar? Olahraga. Bermanfaat? Bermanfaat. Ya. Jadi muslim yang kuat, yang sehat itu lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Lemah apa Ustaz? Semua. Ya, jadi muslim yang kuat itu lebih dicintai. Muslim yang kuat lebih dicintai. Kuat apa Ustaz? Kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat intelijensinya. Itu lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah, mukmin yang lemah.
Apalagi kalau Ustaz anak ndak apa Ustaz, ndak bisa olahraga, ya kan? Ada kan? Ataupun kita nggak pernah lihat dia olahraga, ya, olahraga ini enggak, olahraga itu enggak, apa enggak, ya, ikut eskul memanah pun enggak, eskul berkuda pun enggak, ya, apa? Kalau orang-orang seperti ini, kira-kira apa hal yang bermanfaat? Mandi boleh, mandi segera, kemudian dia segera ke masjid menunggu sholat maghrib, ya. Yang lain apa kira-kira? Di masjid tadi dibaca Qurannya setelah mandi boleh. Apalagi? Nyuci. Nah, tidur bermanfaat apa enggak tidur habis asar? Bermanfaat? Jelas tidak bermanfaat. Ya, banyak kegiatan, sungguh sangat banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum bisa kita kerjakan semuanya, ya. Kembali ke habis asar tadi, silahkan. Apa tadi? Murojaah, ya, karena target hafalan kita berapa? 2 juz. Juz 30 dan juz 29. Nah, murojaah, tambah terus hafalannya, tambah. Itu target minimal pondok. Kalau kalian bisa lebih, alhamdulillah. Jangan sempat target pun tidak tercapai. Kalau target hafalan Quran juga tak tercapai, ya, kira-kira orang tua, ya, orang tua Ananda, ya, jawab jujur, senang, sedih, apa gembira? Kok tahu kalian? Tahu kan? Nah, jadi kalau kita tidak belajar dengan baik, ya, hafalan Quran kita juga tidak tuntas, orang tua kita tentu sedih. Ustaz tanya sekali lagi, kira-kira kalau orang tua sedih, ya, kita termasuk anak yang soleh atau yang tidak? Karena kita membuat hati orang tua kita sedih. Jangankan membuat hati orang tua sedih, jangankan kita berkata yang bagaimana di dalam Al-Quran yang sering kita dengar adalah mengatakan saja tidak, ya, wala taqul lahuma uff. Ucok, beli dulu garam, misalkan kalian liburan, beli dulu garam mama. Terus orang tuanya gembira? Mungkin? Nggak mungkin. Cok, beli lu garam. Ahnya tuh lembut, karena dia nggak mau berkata kasar sama orang tuanya. Tapi sikit aja dia ahnya. Cuman senang orang tuanya? Nggak senang. Sedih lah dia. Ya, apalagi kalau pulang pesantren misalkan, ya, pulang pesantren, kelakuan kalian hampir sama kelakuan anak sekolah biasa, ya kan? Hampir mirip, 11-12. Senang nggak kira-kira orang tua? Sholatnya pun terlambat-terlambat, bangunnya terlambat-terlambat, tidak pernah pegang Al-Quran, ya, pegangannya gadget. Bilang orang tuanya, baca Quran, cok, baca Quran ini mah cuman dari HP. Rupanya dibuatnya HP-nya 2 layar, satu di bawahnya Al-Quran, di atasnya YouTube. Ya, jangan. Kalau kita pulang ke rumah, tunjukkan kita itu adalah anak santri. Tunjukkan kita adalah anak santri. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan kita anak santri? Ya, kita bisa melakukan aktivitas kegiatan santri. Nah, dia mulai dari pembiasaan kita di asrama, di pesantren. Kalau kita sudah bisa membiasakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka di rumah kelak nanti ataupun di kehidupan masyarakat kita nanti, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat juga. Karena hal-hal yang biasa kita lakukan menjadi watak kebiasaan kita. Ya, demikianlah Ananda semua. Semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan.
ya, poinnya adalah yang pertama, ya, ciri-ciri tanda seorang anak, ya, kita ini adalah anak yang soleh adalah kita mendoakan orang tua. Senantiasa kita mendoakan orang tua. Doakan yang banyak orang tua kita di rumah, ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana orang tua kita di rumah, bagaimana orang tua kita memperjuangkan uang sekolah kita di rumah. Mungkin orang tua kita minjam ke tetangga, minjam ke sana kemari, kasbon di kantornya demi anaknya. Ya, demi siapa? Demi anaknya, demi kita, ya. Kenapa Ustadz bisa bilang seperti ini? Karena Ustadz dulu waktu di pesantren, ya, waktu Ustadz di pesantren, orang tua Ustadz itu sangat memperjuangkan supaya Ustadz tamat dan selesai pendidikan di pesantren. Ya, kadang-kadang uang tidak ada, ya. Kadang-kadang uang tidak ada karena orang tua Ustadz dahulu ketika Ustadz di pesantren awal-awal kelas 7 Ustadz, orang tua Ustadz kerjanya supir angkot. Supir angkot. Kalau di Pekanbaru oplet. Angkotnya bukan angkot orang tua Ustadz, itu punya orang, jadi bayar sewa. Bayangkan, rumah kami nyewa, ngontrak, ya, rumah ngontrak. Yang mau disekolahkan abang Ustadz ada 2, kakak Ustadz ada 1, kemudian Ustadz. Rumah ngontrak, yang mau disekolahkan banyak. Ustadz di pesantren, kerjaan orang tua hanya supir angkot, oplet. Kadang-kadang uang itu tidak ada. Kalau kita minta, pasti orang tua kita itu bilang ada dan bilang bisa dan segera ditransfer. Padahal mungkin dia minjam ke orang. Nggak jauh beda di kehidupan Anda sekarang ini. Pasti orang tua kalian itu ada dia yang kadang-kadang tidak punya uang mungkin untuk supaya tetap bisa membayar uang sekolah kita. Maka orang tua kita mungkin minjam atau kasbon minimal ke kantornya, ya kan? Maka hargai perjuangan orang tua. Hargai perjuangan orang tua, ya. Minimal apa tadi? Doakan orang tua, senantiasa mendoakan orang tua. Yang kemudian yang apa yang kedua? Belajar yang tekun, belajar yang baik. Kalau kalian belajar tekun, belajar dengan baik, insya Allah kalian akan sukses, ya. Insya Allah akan sukses. Sebagaimana yang disampaikan, ya, Ustadz Ujang tadi malam, ya, berkata jujur itu juga kunci kesuksesan. Berkata jujur, ya. Kemudian poin yang kedua, apa tadi poin yang kedua? Adalah tanda kebaikan Islam seseorang adalah apa? Apa tadi? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara, ya, tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka mulai dari sekarang biasakanlah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Baik. Demikianlah, ya, semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan ini bisa masuk ke dalam hati Ananda, bisa Ananda serap dan bisa Ananda laksanakan dalam kehidupan sehari-hari Ananda. Ustadz pribadi sangat-sangat senang, kemudian orang tua juga sangat-sangat gembira. Dan Ananda apabila melakukan amalan-amalan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz, guru-guru, insya Allah Ananda akan sukses di dunia sebelum di akhirat. Ustadz berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita saat ini, ya. Kemudian Ustadz juga doakan agar Ananda sehat semuanya dalam keadaan baik, tidak kekurangan sedikit pun. Baik, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.